Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighil wasilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi khusus bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warḍa'ani sahabah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warḍa'ani sulalah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warḍa'ani masyayikh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi waghfir kulli mudnib. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warzuqna sahadah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi hakna bis sa'adah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi wasrih kulla musrih. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi wa'fi kulla mu'li. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bawwirna nazuluh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi tawsana binurih. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ya sami'u du'ana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi la taqta'ujana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi fi hifdik wa amanik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi askinna jinanik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi jilna min adabik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli nakhtim bil musyaffa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Saiful Arifin. Dan kali ini saya akan membawakan topik pembahasan yang berjudul hadis tentang ketekunan dalam mencari ilmu. Bagi para penuntut ilmu, kalian harus tahu, kalian harus membutuhkan ketekunan dalam menuntut ilmu tersebut. Ya, sebelum ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kalian tonton video ini sampai habis. Oke? Kalau tidak nonton, wasui. Oke? Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman, kerabat, dan saudara, biar video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan kali ini. Topik pembahasan kali ini adalah hadis tentang ketekunan dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu membutuhkan ketekunan yang sangat tinggi. Kenapa kok bisa begitu? Karena ilmu diperoleh bukan dengan bermalas-malasan, bukan pula dengan bersantai-santai, tetapi harus dalam bersungguh-sungguh, harus bekerja keras dalam menuntut ilmu, baik dari sekolah dasar sampai ke universitas, S1, S2, S3, dan D1 dan sebagainya. Harus bersungguh-sungguh dalam
menuntut ilmu tersebut. Dalam bahasa Arabnya, tekun atau ketekunan itu dikenal dengan istilah nasyid. Tulisannya di atas ini ya, nasyid. Kayak gitu. Terus fi'il madinya itu nasyid. Ketika ketambahan al dari an-nasyid yang artinya bersungguh-sungguh atau tekun. Itu dalam bahasa Arab. Orang yang tekun belajar tentu akan mendapatkan dua hal. Di antaranya ilmu tersebut sendiri dan pahala atas kesungguhannya atau ketekunannya. Ada riwayat hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda begini, yang berbunyi begini ya, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang tersebut, maka ia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Itu betapa mulianya, betapa kita harus disuruh tekun, harus kerja keras dalam menuntut ilmu. Ingat, kewajiban ilmu itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Tekan tombol di atas dan link di bawah ini. Sebelum Anda melihat video ini, tonton video-video sebelumnya yang berjudul hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan niat serta hakikat ilmu itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Hadis tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa ilmu itu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ilmu itu harus diupayakan dengan kerja keras, ketekunan, dan kesabaran yang tingkat tinggi. Dalam menempuhnya, jika kita tidak sanggup untuk menempuhnya atau menuntutnya dengan ketekunan, maka bukan ilmu yang kita dapat, tetapi kebutuhan demi kebutuhan. Maksudnya, bukan ilmu yang kita dapat, tapi melainkan apa yang telah kita dapat itu adalah kebutuhan. Tidak dapat ilmu sama sekali dan tidak dapat pahala karena tidak tekun, karena tidak kerja sama keras. Ilmu itu harus membutuhkan kerja keras dan kesabaran. Misalnya saja ini ada mahasiswa yang diberi tugas oleh dosen, tapi mahasiswa itu mengeluh sama sekali. Tugasnya terlalu banyak, terus menyalahkan dosen dan sebagainya. Tapi apakah itu disebut ketekunan? Apakah kesabaran? Kesabarannya tidak ada. Tapi ketekunan si mahasiswa itu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen tersebut sangatlah luar biasa, sangat tinggi. Tetapi kesabarannya belum tinggi, masih rendah. Apakah itu bisa dia katakan ilmu yang didapat ilmu atau tidak? Wallahu a'lam. Tergantung niat. Kembali lagi ke niat. Niatnya itu demi ilmu, ya mau tidak mau ya harus sabar atas diberikan tugas dari seseorang atau dosen tersebut. Itu hanya contohnya saja. Semoga saja tidak ada ya. Terkait dengan kesungguhan atau ketekunan dalam mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Shadaqallahu alim. Silahkan Anda cek di Al-Quran Anda masing-masing ya. Apakah saya sudah benar tajwid mahrijul hurufnya atau apalah. Tolong dicek
cek kembali ayat suci Al-Quran. Anda masing-masing yang terdapat surat Al-Ankabut ayat 69. Tolong koleksiannya di bawah ini. Oke, kita sama-sama belajar. Oke, yang artinya dan orang-orang yang berjihad untuk mencapai keridhaan Gusti Allah, bukan hanya untuk viral popularitas, bukan hanya untuk mencari ridhonya Allah dan surganya Allah. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69, juz 29. Sudah sangat jelas bahwa ketekunan atau kesungguhan akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut, orang mencari ilmu tersebut. Karena itu, tekun bisa diartikan sebagai pintu membuka ilmu. Dengan ketekunan, insya Allah akan melapangkan jalan menuju samudra ilmu. Jalan berarti maksudnya akan terbuka segala urusan. Tadinya mengeluh, jika sabar tekun, insya Allah tugas tersebut akan selesai. Itulah jalan untuk menuju ke samudra ilmu. Biar berkah ilmunya. Bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan? 1. Hormatilah gurumu dan hargailah gurumu, baik dosen maupun guru di sekolah-sekolah. Itu hormatilah. Oke. Dengan ketekunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan usaha-usaha kita, berapapun sulitnya proses yang kita tempuh, dan berapapun sulitnya proses yang kita tempuh saat ini ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya begini, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Ya, harus dengan lillahi ta'ala, harus dengan niat untuk mencapai ridhonya Allah, bukan untuk segalanya. Oke? Hadis riwayat Muslim, ini sahih banget. Begitu mulianya orang yang bekerja keras, tekun, dan pantang menyerah menuntut ilmu, sampai-sampai ada garansinya tersebut. Garansinya apa? Surganya Allah SWT. Mau lewat pintu manapun, jika orang itu berilmu, pasti akan dimudahkan bagi Allah untuk masuk ke surganya. Semoga kita bisa masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Dengan cara mengikuti para habib dan para habaib bagi orang awam. Bagi orang yang sanggup melaluinya, hal ini jelas menunjukkan betapa mulianya ilmu di satu sisi. Di satu sisi itu ilmu itu mulia, dan di sisi lain dan penghargaan yang besar dari Allah itu begitu mulianya itu di sisi mulianya ilmu di mata Allah itu. Dan di sisi lainnya adalah apabila kita benar-benar mengaplikasikan atau merefleksikan atau mengaplikasikanlah tentang hal tersebut dengan sebuah perenungan yang sangat-sangat kuat, tentu kita tidak akan pernah bersantai dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Kita pasti
akan termotivasi untuk terus berusaha dan bekerja keras dalam belajar. Harus kerja keras, ketekunan itu sangat tinggi, sangat dibutuhkan, dan kesabaran juga dalam belajar. Oke. Apabila kita memahami makna di balik hadis-hadis Rasulullah SAW di atas tersebut yang sudah saya jelaskan, juga firman-firman Gusti Allah terkait pentingnya ketekunan dan usaha yang keras, tentu kita tidak akan mudah menyerah. Tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi ragam cobaan, rintangan dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab kita memahami ada banyak hikmah di balik semua itu. Bersusah-susah dahulu, barulah bersenang-senang. Itu pepatah yang paling cocok untuk orang menuntut ilmu. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Khalifah keempat dan sahabatnya Nabi Muhammad, berpesan sebagai bagaimana, ingatlah engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Aku akan menjelaskan 6 syarat itu kepadamu. Apa saja 6 syarat tersebut yang telah dipesankan oleh nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Yang satu, kecerdasan, membutuhkan kecerdasan yang sangat tinggi. Itu semua sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Yang kedua, motivasi yang sangat kuat. Jika motivasi Anda yang masih lemah, harus diperkuat lagi, harus diperdalam lagi motivasinya. Untuk apa sih kita untuk belajar? Lanjut. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada 6 syarat. Yang pertama itu saya sudah menjelaskan tentang kecerdasan, yang kedua motivasi yang kuat, yang ketiga membutuhkan kesabaran, yang ketiga model, yang terakhir, yang kelima itu adalah petunjuk seorang guru. Yang terakhir itu masa yang panjang. Oke, di antara 6 syarat tersebut kita temukan poin kesabaran sebagai salah satu aspek yang tak terpisahkan dari ketekunan, kerja keras, dan kesungguhan. Ilmu tidak akan diperoleh tanpa semua itu. Ilmu tidak bisa kita dapatkan tanpa menggerakkan semangat yang tinggi. Tanpa semangat tidak bisa. Harus semangat dalam mencari ilmu. Imam Syafi'i pernah berujar atau berkata, tidak cukup teman belajar di dalam negeri saja atau dalam satu negeri saja, akan tetapi pergilah ke luar negeri, di sana banyak teman baru pengganti teman sejauhan lama. Jangan takut sengsara, jangan takut menderita, sebab kenikmatan hidup dapat dirasakan sesudah menderita. Berarti ini cocok dalam pepatah yang saya sudah sampaikan. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, barulah bersenang-senang kemudian. Itu. Di sini Imam Syafi'i maksudnya itu utlubu ilma walubu sin. Hadis sudah saya sampaikan di episode sebelumnya ya. Oke, takut menderita atau takut sengsara merupakan alasan yang biasanya menimpa kebanyakan orang yang sedang menuntut ilmu. Namun, jika kita sadari bahwa Allah akan menopang langkah-langkah kita dalam mencari ilmu,
tentu alasan-alasan itu bagaikan kapas yang terlalu lemah menghadang kita. Bukankah kenikmatan hidup dapat dirasakan sesudah menderita, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i. Berpijak dari penjelasan tersebut, sudah saatnya kita bergegas untuk mencari ilmu dengan semangat yang cukup tinggi dan membutuhkan kesabaran dan motivasi yang kuat, dan model penunjuk mau mendengarkan petunjuk oleh gurunya. Jangan sampai cita-cita kita memudar atau pupus hanya karena kekhawatiran kita, bahkan bisa jadi kekhawatiran demi kekhawatiran yang terlintas ialah bisikan dari iblis yang sengaja ingin menggelapkan hati dan pikiran kita. Oke, hadis selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu hadis tentang pahala bagi penuntut ilmu akan saya sampaikan di episode yang akan datang. Dan kali ini saya akan membahas tema yang berjudul hadis tentang pahala bagi para penuntut ilmu. Betapa besarnya para penuntut ilmu itu akan mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika si orang tersebut itu ikhlas. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, akan lebih baiknya kita melihat video sebelumnya di atas ini ya. Video mengenai tentang apa tadi, aku ketekunan dalam mencari ilmu itu. Karena video sebelumnya itu akan masih berlanjut lagi ke pembahasan sekarang ini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, oke? Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan kali ini yang berjudul tentang pahala bagi para penuntut ilmu. Kenapa kok para penuntut itu dihargai atau digaransikan oleh Allah ya, semacam pahala? Karena dalam mencari ilmu itu diperintahkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka upaya kita untuk meraihnya atau mendapatkannya tentu saja akan diganti dengan pahala yang berlipat ganda pula. Jika orang itu rajin, jika orang itu tekun, jika orang itu sabar lillahi ta'ala, jika orang itu mengharapkan ketenangan, keviralan atau tenar, tidak akan mendapat pahala, malah mendapatkan mudarat dari ilmu tersebut. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tekan tombol sebelumnya atau link di bawah ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Pahala tersebut merupakan apresiasi dari Gusti Allah bagi kita dengan usaha yang keras untuk belajar mendalami disiplin ilmu. Itu dengan disiplin akan insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang itu mati dalam menuntut ilmu, gimana? Itu sama aja dengan orang yang berjihad di jalannya Allah, mati syahid. Seperti kasus yang sudah berbeda di video-video berikutnya. Video-video terdahulu, bukan di channel saya tapi di channel sebelah. Ada riwayat hadis dari bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat. Orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam, dan pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para anbiya atau para nabi. Hadis Dailami. Tolong
kritikannya ya para sesepuh semuanya, apakah hadis riwayat Dailami itu sahih atau Bukhari? Tolong tuliskan komentar di bawah ini. Jika sahih, bilang sahih. Jika tidak, apa rujukan dari hadis tentang pahala bagi penuntut ilmu? Komen di bawah ini, ya. Sip, kutunggu dari sekarang. Begitu mulianya orang yang berusaha mencari ilmu sepanjang masa hidupnya. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan betapa besarnya pahala yang akan didapat para pencari ilmu tersebut. Berniat mencari ilmu saja, Allah SWT sudah akan memberikan pahala kepada kita bagi penuntut ilmu. Apalagi sampai kita mendapatkan ilmunya tersebut, sampai menguasai berbagai disiplin, lalu mengapresiasikan atau mengimplementasikan keilmuannya tersebut di lembaga pendidikan misalnya. Tentu pahalanya akan jauh berlipat ganda jika diamalkan ilmu tersebut ke sosial atau ke sekolah-sekolah, misalnya jurusan tarbiyah itu mengimplementasikan ilmunya ke sekolah-sekolah, misal SD, SMP, SMA, SMK, itu baru insya Allah akan diberi pahalanya yang berlipat ganda oleh Allah tentunya. Tapi dengan satu syarat, ikhlas dan tekun dan sabar. Sebagai wujud apresiasi sekaligus pemberian pahala bagi para pencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghargai setiap jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini kali ini hadis yang sahih. Ya, hadis Muslim. Bukhari wa Muslim. Satu jalan diganti dengan pahala berupa kemudahan mendapatkan surganya Allah. Apalagi kita menempuh dengan berbagai jalan. Maksudnya apa? Tentu pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda pula. Pahala tersebut yang akan kita dapatkan saya tidak akan mampu kita hitung, sebab apa? Ilmu itu sangat mulia, kemuliaannya yang menjadi mahkota bagi orang yang para pencari ilmu tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amaliyahnya. Kecuali apa? Kecuali ada 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu kan betapa mulianya orang yang mencari ilmu. Semua amal-amal itu akan terputus kecuali 3 hadis tersebut. Yang kita sedang bahas ini adalah ilmu yang bermanfaat tentunya. Ya, jika ilmu yang tidak bermanfaat seperti apa? Mengharapkan ketenalan, kevilalan, dan popularitas, dan ingin dipuji oleh orang lain. Itu ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan bahaya bagi kita sendiri. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, kembalikan semua niat kita, atur ulang niat kita hanya demi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berarti atur ulang, tata ulang niat kita. Cukup niat lillahi ta'ala, insya Allah ilmu itu berkah, manfaat fidini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan lagi. Ilmu yang bermanfaat tidak akan putus sebab ia mengalir bersama amal-amal lainnya. Inilah wujud dari pahala yang tidak ternilai harganya. Ilmu yang kita raih dan diamalkan dengan penuh keikhlasan, ketekunan, kesabaran akan menjadi saksi bagi mengalirnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah mulianya jika kita bersungguh-sungguh, ketekunannya rajin dalam mencari ilmu hingga akhir hayat nanti. Sebab ilmu itu akan menjadi garansi bagi kita, selamat di dunia ini dan sampai selamat di akhirat nanti. Maksudnya tidak akan didapat siksaan dari Gusti Allah jika ilmu itu bermanfaat ya. Oke, umpamanya kita tidak memiliki pahala apapun dalam amal-amal kita selain ilmu tersebut, maka ilmu yang kita miliki sekaligus diamalkan akan menjadi garansi bagi kemuliaan dianugerahkan oleh Gusti Allah kepada kita sebagai para pencari ilmu. Dan andaikan bukan karena kemuliaan ilmu tersebut dan berlipat ganda pahalanya yang tersedia di dalam ilmu tersebut, yang ikhlas, yang bermanfaat itu, tidak mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu ketika Allah menawari sebuah pilihan antara ilmu dan kekayaan dalam konteks ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi Sulaiman alaihissalam memilih antara harta benda, kerajaan, dan ilmu. Maka Nabi Sulaiman akan memilih ilmu. Akhirnya ia diberi pula kerajaan dan harta benda. Hadis riwayat Dailami. Berarti sungguh mulianya jika orang mencari ilmu. Berarti konteks Nabi Sulaiman ini memilih ilmu dan dikasih bonus sama Gusti Allah, yaitu kekayaan dan kerajaan. Padahal Nabi Sulaiman ini memilih ilmu saja. Betapa mulianya ilmu tersebut bagi kita. Makanya kita harus menerapkan kembali, mentata kembali niat kita, agar niat kita itu menjadi niat yang baik lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Jangan yang lain, jangan mengharapkan pujian dari orang lain, itu tidak perlu. Hanya pujiannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apabila kita mengartikan pahala sebagai bonus, maka sesuatu yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut berupa harta kekayaan dan kerajaan merupakan bonusnya. Padahal Nabi Sulaiman itu memilih ilmu saja. Dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu dengan mendapatkan ilmu kita juga akan mendapatkan bonus-bonus yang lain sebagai wujud dari pahala itu sendiri. Itulah betapa mulianya keilmuan kita, betapa mulianya orang yang mencari ilmu dan langsung
diberi pahala secara langsung oleh Gusti Allah. Cukup sekian dulu dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau salah kata atau lebih, mohon maaf lahir dan batin. Dan sebentar lagi kita akan, nanti di bulan puasa akan ada video kejutan atau video spesial ya nanti. Oke, cukupkan sekian dulu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qila huwa Adam. Qala Adam bihi uniu a'lam malatim. Qila huwa Nuh. Qala Nuh bihi yanju minal faraqi wa yahriku man khafatu minal ahli wal aqarib. Qilahu Ibrahim. Qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala ubatil asnam wal kawakib. Qilahu wa Musa. Qala Musa akhuhu waqin hada habibu wa Musa karimu wa mukhatib. Qilahu wa Isa. Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Qila faman hada habibul karimul ladhi albastu wal waqar wa tawajtuhu bihi jatil mahabatil wal iftihar wa nasyad ala ra'sihi asaib. Qala huwa nabiyyu istakhaltu min milku ayyin ni Khalid yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuhu amuhu syaqiqu Abu Talib. Pak Arifin, dan kali ini saya akan membawakan topik pembahasan yang berjudul hadis tentang kewajiban mengamalkan ilmu. Bagaimanakah kita harus mengamalkan ilmu? Apa hukumnya kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat dari universitas atau perguruan tinggi, dan bagaimana caranya, apakah hukumnya itu? Kita saksikan saja video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, tolong simak pembahasan kali ini. Oke, pembahasan kali ini saya mengambil judul yang sangat familiar buat kita semua, yaitu hadis tentang kewajiban mengamalkan ilmu yang telah kita dapat di lembaga pendidikan yang telah kita tempuh selama 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun di perguruan tinggi. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari untuk diamalkan. Mengamalkan ilmu yang bisa kita dapatkan merupakan suatu kewajiban setelah sebelumnya kita menunaikan kewajiban mencarinya. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan baik-baik hadisnya ya, yang artinya begini: belajarlah atas ilmu yang kalian dapatkan atau inginkan, demi Allah tidak akan diberikan pahala bagi kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kalian mengamalkannya. Pembahasannya dari hadis tersebut adalah kunci dari keberkahan ilmu terletak pada pengamalannya. Berarti ilmu harus diamalkan ya. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah, ia menjadi mudarat atau bahaya buat kita semua, buat diri sendiri maupun orang lain. Tidak saja kepada si penuntut ilmu tersebut, namun juga kepada orang lain.
disinilah pentingnya ilmu yang diamalkan, yang sudah kita dapatkan di lembaga-lembaga pendidikan yang telah kita tempuh selama ini. Oke, kita hitung-hitung ya. Dari SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMK 3 tahun. Dan bahkan perguruan tinggi pun berapa tahun? Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Berarti di total pas genep 12 tahun. Itu yang normalnya. Oke. Jika selama 12 tahun itu ilmu kita yang telah kita dapatkan itu tidak diamalkan, itu sangatlah bahaya buat kita semua, buat diri sendiri maupun buat orang lain. Oke. Bahayanya apa? Ilmu tidak berkah, ilmu yang tidak bermanfaat. Itu mengamalkan ilmu tentu merupakan sebuah keutamaan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmu mereka. Mengamalkan ilmu yang kita pelajari tidak harus menunggu ilmu itu terkumpul banyak. Sedikit ilmu yang kita peroleh mestilah kita amalkan, harus diamalkan. Sedikit ilmu saja, sakata saja harus diamalkan. Misalnya kita sudah mendapatkan ijazah dari para alim ulama, kita harus mengamalkan ijazah tersebut. Bagaimana caranya? Terserah diri sendiri. Dengan begitu kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Namun jika kita tidak mengamalkan sesuatu yang telah kita ketahui atau dapatkan, maka Allah akan membuat perhitungan kelak ketika hari kesaksian digelarnya nanti di yaumul ba's nanti. Jika ilmu itu tidak diamalkan, nanti akan ada pembalasannya. Seperti apakah pembahasannya kita tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang mempelajari ilmu kemudian tidak menyampaikannya ia seperti orang yang menyimpan harta namun tidak menafkahkannya darinya atau membayarkan zakat. Hadis Tabrani. Itu ya. Itu hadis yang lain. Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengikatnya. Mengikatnya dengan tarik kekang dari api neraka di hari kiamat kelak nanti. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap diri kita terkait ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan selama ini. Oke. Meskipun sedikit ilmu yang kita peroleh, belajarlah untuk mengamalkannya, sebab dengan mengamalkannya ilmu kita akan berkah, senantiasa akan bertambah terus di dunia wal akhirah insyaallah. Jika kita mau mengamalkan ilmu yang kita telah peroleh selama kita menempuh pendidikan atau menuntut ilmu tersebut. Percuma selama 12 tahun
kita menuntut ilmu tapi kita tidak mau mengamalkan, itu percuma, bahaya buat kita semua ataupun bahaya buat diri sendiri. Bahaya, siksaannya nanti, pembalasannya nanti di hari kiamat nanti. Oke, akan ada siksaan jika bagi orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh di dunia ini. Oke, yang sedang menonton, harap tonton video ini sampai habis. Oke, lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan sesuatu yang aku bawa dari Allah seperti hidayah dan ilmu pengetahuan bagaikan hujan yang membasahi bumi. Di antara penghuni bumi ada golongan yang suka cita dengan datangnya hujan, lalu tumbuhlah rerumputan dan daun yang hijau di atas tanah yang gersang. Timbullah kehidupan. Allah pun memberi manfaat lain kepada manusia dari turunnya hujan tersebut. Mereka bisa minum dari air tersebut, memberikan minum kepada ternak dan juga bercocok tanam. Sementara ada segolongan yang lain, yaitu lembah yang tidak mampu menampung air ataupun menumbuhkan rerumputan di atasnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah hingga ia menjadi orang yang bermanfaat, dan demikianlah Allah mengutusku untuk belajar dan mengajarkan. Kemudian yang satunya perumpamaan orang-orang yang tidak akan mengangkat kepalanya dan tidak akan menerima hidayah dari Gusti Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sangat sahih. Bukhari melambangkan hadis tersebut dalam kitab Sahih Bukhari pada bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Tolong dibuka ya, hadis kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Oke, dibuka kitab hadisnya Anda masing-masing dan tuliskan komen di bawah ini. Demikianlah ilmu yang bermanfaat bagaikan hujan yang mengenai tanah. Sungguh beruntung seseorang yang hidup dengan mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam selalu ditekankan pengamalan ilmu, bukan sekedar mempelajarinya. Oke, dalam Islam itu kita diajarkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, bukan sekedar hanya mempelajarinya saja, tapi harus mengamalkan ilmu tersebut ke generasi selanjutnya, ke anak didik, ke sekolah-sekolah yang butuh bimbingan kita semua. Oke, cukupkan sekian dari pembahasan kali ini, dan pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan tentang hadis tentang bertukar pendapat atau mudakalah di video selanjutnya. Oke, stay in video. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke yang lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.